peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa,
semua milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih karena kami diberikan kesehatan, nafas hidup, kami diberikan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh membawa pujian, penyembahan yang terbaik di hadirat-Mu. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti sabda firman Tuhan. Dan di dalamnya kami akan memperoleh kekuatan, kami akan memperoleh kehidupan, kami akan dibaharui oleh firman Tuhan. Bahkan kami semakin dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau sama-sama sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Halo semuanya, apa kabar? Semuanya baik-baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat datang kembali di dalam rumah Tuhan yang luar biasa. Dan kesempatan ini, selamat datang kembali Paula dari Indonesia ya. Bersama dengan suaminya Rudi ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang baik ya. Juga buat Cik Sri yang ada di tengah-tengah kita. Apa kabar Cik Sri? Luar biasa. Melihat Anda saja kayaknya tambah seger. Mari kita sama-sama untuk bisa terima kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang uang. Tentang uang. Money matter ya, tentang uang saudara. Nah, tentu kita tidak senang kalau kita kurang uang. Apalagi tidak ada uang. Atau bahasanya bokeh. Ada yang senang gak ada uang? Gak ada ya? Kita semua pengen supaya bertambah atau apabila kita membutuhkan sesuatu, maka kita mempunyai sebuah daya untuk bisa membeli. Ya, kita bisa memakai buat kebutuhan. Kita juga bisa memakai buat supaya kita bisa menolong orang lain. Tujuan daripada firman Tuhan mengajar kita tentang keuangan karena dicatat di dalam Alkitab beribu kali Tuhan berbicara di dalam firman-Nya tentang uang. Ya, berbicara tentang harta. Oleh sebab itu kalau Tuhan berbicara banyak tentang uang, tentang harta, tentu hal ini sangat penting dan sangat mengambil bagian di dalam hidup kita. Dan saya tahu Anda dan saya ada di sini, kita ada di Amerika, kita ada dalam hidup ini, kita semua selalu berurusan dengan uang. Yang setuju katakan yes. Ada yang enggak berurusan dengan uang. Nah, ada yang karena uang dia murung gitu ya. Ada yang karena uang dia juga bisa berjingkrak-jingkrak, dia bersuka cita. Ada yang karena uang juga dia mengadakan sebuah pertikaian dalam hidup. Dia membenci satu dengan lainnya, dia membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya. Dia melihat rumput tetangga lebih segar. Nah, ini semua karena urusan uang. Tapi Tuhan mau memberikan kita mengingat kembali bahwa ada tanggung jawab di dalam hidup kita supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Nah, karena barang siapa benar di dalam Tuhan dalam urusan uang, maka hidup seluruhnya akan benar. Tidak ada yang katakan amin. Haleluya. Jangan ada yang di belakang nyuri makanan, oke? Haleluya. Tuhan memberikan kepercayaan keuangan karena sebagian besar mereka akan memakai uang dengan sebaik-baiknya, mengelola uang, memakai pada tempatnya. Ada sebagian orang karena uang maka keruntuhan hidup, kerusakan hidup terjadi. Ada karena uang maka hidupnya tak bahagia. Hidup rumah tangga selalu cekcok karena uang. Saudara satu dengan lainnya
pasang di surat kabar, putus hubungan. Ya. Nah, katakan sebelah kiri Anda, kayaknya saya kenal orang yang kayak gitu. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, Timothy Keller berkata, a lack of generosity refuses to acknowledge that your assets are not really yours, but God's. Hamba Tuhan Timothy Keller katakan kurangnya kemurahan hati. Berarti menolak untuk mengakui bahwa aset Anda, kepemilikan Anda sebenarnya bukan milik Anda, melainkan milik Tuhan. Nah saudara, tidak ada satu orang pun begitu dia lahir dia punya sesuatu. Halo? Betul? Bahkan sampai dia pada saat tertentu, atau Anda katakan sampai sekarang saya masih belum punya sesuatu. Artinya tidak ada satupun manusia yang begitu lahir, dia memiliki, dia punya. Tetapi semua yang kita punya sebenarnya bukan kita punya. Tetapi hanya kepercayaan yang dititipkan. Yang diberikan kesempatan supaya kita pegang baik-baik, kita kelola baik-baik. Failing to manage your asset or your money is failing to manage your life. Gagal di dalam mengatur keuangan, mengelola keuangan, harta benda, maka akan ada kegagalan dalam hidup. Apa kata firman Tuhan? Ya, di dalam Lukas 12 ayat 48b, sebab orang yang sudah diberi banyak, dipercayain, daripadanya akan dituntut banyak juga. Artinya tanggung jawab. Dan orang yang sudah dipercayakan banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Nah begitu banyak yang kita pegang, yang kita kelola, itu tanggung jawab akan dituntut kepada kita. Ini kata firman Tuhan. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tidak menghambur-hamburkan kepercayaan. Tanggung jawab adalah tidak meremehkan apa yang dipercayakan ke dalam hidup dan tangan kita. Tanggung jawab berbicara bagaimana kita takut kepada Tuhan. Tanggung jawab di dalam mengelola keuangan dan harta berbicara bagaimana hidup kita selalu mengharapkan kasih dan anugerah Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat gagah kita sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan. Bukan, tapi karena Tuhan yang baik yang memberikan kesempatan. Tidak ada seorang pun yang lepas daripada tanggung jawab ini. Karena tanggung jawab ini akan terus ada dalam hidup kita. Gagal dalam tanggung jawab ini, maka kita urusannya hidup susah. Mau hidup susah atau hidup enak? Susah ya jawabnya ya. Karena saya lihat di sini tanggung jawab atau tidak? Haleluya. Kita bisa membeli sesuatu dengan uang kita. Tapi kita sulit untuk membeda mana yang perlu, yang dibutuhkan, atau mana yang menjadi keinginanmu. Punya 2 mobil, bagus. Tapi perlukah engkau punya 2 mobil? Karena di dalam waktu yang bersamaan, engkau tidak bisa nyetir dua-duanya kan. Dengan bertambahnya 1 mobil, tambah insurans. Dengan tambahnya 1 mobil, Anda harus maintaining
itu perlu dijaga. Isi bensin, betul gak? Isi air bisa jalan? Gak bisa. Tapi ada sebagian mereka yang berkata, ya Pak tapi saya butuh Pak, saya perlu Pak. Terus apa yang kamu perlu? Ya kayaknya saya perlu itu semua, kayaknya kamu punya masalah sih. Sepertinya kita sulit untuk membedakan ketika kita sedang diperhadapkan dengan banyak godaan yang kita tidak sanggup hanya untuk mengontrol satu lembar plastik, yaitu kartu kredit. Semoga umat Tuhan, mari kita sama-sama bisa belajar bagaimana kepercayaan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup ini diberkati. Hidup ini penuh dengan otoritas. Hidup ini penuh dengan sebuah kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan. Dan saya banyak melihat mereka hilang kesempatan dan kepercayaan, bahkan otoritas, karena salah untuk mengelola kekayaan dan uang yang dipercayakan kepadanya. Malas bisa mengakibatkan orang miskin. Tetapi bukan berarti orang rajin bisa menambah harta karena dia juga boros. Betul? Orang rajin, orang malas, orang yang tidak bisa memanage, yang sembrono dalam keuangan, tidak akan hidupnya sejati bahagia. Apalagi orang pelit. Tahukah Anda, saya survei dan saya membaca buku bahwa orang pelit tidak pernah tahu bahwa dia pelit. Ada orang yang pelit kepada orang lain tapi dia loyal pada diri sendiri. Dia maintain hidupnya sendiri. Nah itu juga namanya egois, hedonis. Ya kan? Pokoknya seenak jidat. Ya, yang dia mau, yang apa yang dia suka. Jalan-jalan ke shopping center atau ke outlet itu enak sekali. Banyak orang katakan itu healing. Cuci mata at least gitu. Tapi bertemu dengan apa kebutuhan kita, sering kali kita tidak bisa membedain. Pak, sudah berapa banyak sepatunya Pak? Ibu, sudah berapa tasnya Ibu? Haleluya. Sulit kan Anda untuk bisa membedakan kan? Apa perlu? Ya Pak perlulah, masa kita nggak boleh menikmati? Boleh, tidak ada salahnya sih kalau kita membandingkan si Anu itu dia punya LV loh. Masa saya MK aja belum. Nggak ada yang salah sih. Tapi sering terjadi dalam perbandingan malah membuat kita bingung untuk mengatur. Pak, waduh Pak gimana nih? Anak tetangga, teman kita, 2 tahun sudah sekolah loh Pak. Hah? Pertanyaan yang perlu sekolah anaknya atau bapaknya? Kita bingung karena kita membandingkan. Kita pikir, waduh kalau anak, waduh dia 2 tahun sudah bisa hitung, bisa kalkulator. Waduh ini calon manajer besar. Sebenarnya perlu sih atau nggak perlu? Tuhan mau ngajar kita. Lukas 16 ayat 13. Ayat 11 ya. Ayat 11 dulu. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon. Setia itu berbicara bagaimana cara mengelola. Itu setia. Mamon yang tidak jujur.
siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kita sepakat tadi kita datang tidak punya apa-apa kan di dunia. Tapi kita cuma dititipin, dipercaya. Nah, apa yang dipercaya yaitu uang dan harta, Alkitab menyebut itu mamon yang tidak setia. Karena percaya saya, Anda cinta uang, uangnya tidak bakalan mencintai kamu. Karena uang adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang bengis. Tergantung orang yang mengendalikan dia. Ya. Haleluya. Kita semua di sini cari uang kok di Amerika. Kita mungkin ada yang berkata, "Pak, teman saya, Pak, double job. Kerja sampai jam 3 baru pulang." Belum tentu dia kaya loh. Saya juga mengerti, saya kenal orang itu. Kita selalu perkatakan firman Tuhan bahwa kita ingin menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman Tuhan. Amin. Tapi sering kita jadi ekor terus. Karena orang yang jadi kepala, dia yang akan memimpin, dia yang akan mengendalikan, dan dia yang mengelola dengan baik. Itu kepala. Tapi kalau ekor. Jangan kejar uang, tapi biarkan uang kejar Anda. Artinya uang itu harus jadi ekor Anda. Kalau Anda jadi ekor, Anda cuma ngikut kemana uang itu pergi. Betapa stresnya kalau orang yang kejar uang. Ada satu rahasia yang besar. Di dalam Tuhan, di dalam anugerah, di dalam tinggal dalam hadiratnya. Di dalam hati kita yang cukup kapasitas untuk menampung berkat. Maka di situ Tuhan melimpahi berkat yang tidak pernah habis. Amin. Kita percaya kita pernah melihat banyak kegagalan. Mungkin kita juga bagian dari produk kegagalan. Di mana mungkin orang tua, mungkin juga pengaruh dari lingkungan, dari teman, dari apa kita gagal di dalam keuangan pernah. Tapi bukankah ini adalah saat yang tepat supaya Tuhan memperbaiki hidup kita. Supaya Tuhan memberikan kembali anugerahnya. Menyadarkan kita, wow, betapa aku harus bertanggung jawab dengan benar dengan uang. Alkitab mencatat harta yang didapat dengan mudah gampang akan cepat habis. Maka survei membuktikan tidak lewat 7 tahun orang yang kena lotre, kalau tidak kuat kapasitasnya, ambles dalam waktu 7 tahun. Bahkan saya pernah kenal satu orang tidak sampai 5 tahun habis. Masalahnya apa? Uangnya nggak salah. Orangnya yang perlu diperbaiki. Saya berharap kita semua rindu untuk diperbaiki Tuhan dalam keuangan. Bisa katakan amin? Dan ayat 13 berkata begini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan benci yang seorang. Dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dalam ayat ini Tuhan menempatkan seolah bahwa rival, lawan daripada Tuhan itu, kompetitornya Tuhan itu siapa? Mamon. Bukan iblis loh. Kalau iblis kan jelas kan? Kalau iblis datang ke kamar Anda takut gak? Takut kali ya? Takut ya? Nah, kecuali dia yang sudah doa puasa 40 hari. Takut. Tapi kalau uang datang ke kamar Anda takut enggak? Senang kan? Haleluya. Senang kan? Nah Tuhan dalam hal ini, Tuhan katakan begini. Tuhan katakan, tidak ada yang bisa mengabdi kepada 2 tuan.
Karena mamon itu adalah kompetitornya Tuhan. Kalau orang mengasihi mamon, artinya dia menempatkan mamon lebih, atau dia mencintai mamon, dia tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Dia tidak mungkin bisa taat kepada firman. Dia tidak mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik di dalam mengelola keuangan. Karena Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuan atas hidup kita. Semua apa yang kita miliki, kita tidak datang membawa sesuatu pun ke dunia. Maka kita tahu Tuhan telah mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan kita. Kapasitas kita yang harus kita perkuat. Katakan amin. Kalau Anda dulu belum punya motor, Anda hanya punya sepeda, pengen gak motor? Kalau orang Medan katakan, kalau saya punya sepeda saya gak puas, saya pengen kereta. Ya, kalau kereta itu motor artinya ya. Ya, padahal kereta itu mahal, panjang lagi. Ya opo sih. Ya, kok naik kereta gitu ya. Malah naik mobil disebut, naik apa? Naik motor. Ya, motor itu mobil. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita menempatkan Tuhan, memperlakukan Tuhan seperti apa? Itu di mana hartamu ada, di situ hatimu, di situ imanmu. Maka kita sepanjang hidup berurusan tidak pernah habis-habis dengan urusan uang dan harta. Saya percaya sebagian dari orang selalu mencek saldonya cukup atau tidak waktu dia bisnis. Ya, atau dia sudah mendapat keuntungan atau tidak. Kita selalu was-was kalau kita boleh untung atau rugi, dan buntung atau untung. Suka untung atau buntung? Untung kan? Tuhan percayakan, Tuhan kasih. Kita tidak mengabdi kepada dua tuan, karena kita pasti akan mengecilkan yang satu. Sekarang is written to you. Siapa yang engkau serve? Lebih lagi. Kalau engkau serve Tuhan, waktu engkau memuji menyembah Tuhan, maka engkau tidak blank dalam hidupmu. Engkau akan bebas mengangkat tangan, memuji Dia. Engkau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Poin yang pertama, saya pelajari tidak ada hubungan yang pasti antara punya banyak dan hidup bahagia. Tidak ada hubungan pasti. Kalau hubungannya pasti orang kaya yang duitnya banyak pastilah bahagia. Karena dia bisa beli makan apa saja, dia bisa tinggal enak gimana pun, dia bisa beli ranjang yang kasurnya paling ciamik, ya, paling top, paling enak. Maka kalau hubungannya memang pasti tidak ada orang kaya bunuh diri. Oke? Tetapi Amsal 25 ayat 24 berkata, tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka
pertengkaran. Ini tidak ada hubungannya dengan istri yang ngomel-ngomel bertengkar, tidak. Tapi saudara, ayat ini berkata orang tersebut bisa bangun rumah punya loteng. Jadi lantai 2. Enak gak? Enak kan? Kaya gak? Kaya. Tapi dia katakan lebih enak di pojokan saja. Karena saudara, rumah yang besar yang punya loteng tidak membuat dia bahagia. Artinya apa yang dia miliki itu tidak ada hubungannya supaya dia bisa bahagia. Kalau demikian saudara, seandainya kita kejar terus supaya kita memiliki lebih banyak, maka saudara, kebahagiaan akan lebih cepat lari daripada Anda. Karena memang tidak ada hubungan yang pasti. Dengan memiliki banyak engkau bahagia. Ada orang katakan, kalau saya menikah, saya akan cari jodoh yang bisa bahagiakan saya. Demikian juga sisi yang lain katakan, kalau gua kawin sama dia supaya dia kasih aku bahagia. Nyatanya dua-dua tidak bisa membahagiakan. Karena Tuhan mau membangun hidup kita. Bukan ketergantungan kepada orang lain. Tapi bahagia kita adalah di dalam Tuhan. Muncide. Kebahagiaan kita dalam Tuhan. Maka dikatakan bahwa jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu. Uang itu nilainya kan turun naik. Dolar hari ini tinggi kan, senang kan? Yang di sini kerja senang gak? Senang karena kirimnya banyak. Ya kah? Kayaknya mereka kurang bahagia sih. Kalau ditanya, jawab, ulang. Senang gak kalau dolar lagi tinggi? Gitu aja kok repot sih. Tapi kalau senang saudara, kita harus percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah supaya tidak menambahinya. Artinya kita tidak bergantung kepada manusia, kepada mamon, kepada siapapun, kepada dolar sekalipun. Karena Tuhan menjadikan kita sehat. Tuhan menjadikan kita beriman. Tuhan mencelikkan mata dan rohani kita. Supaya kita tahu bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Memujimu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, si jiwaku mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadirat Tuhan itu bahagia loh. Amin. Saya berharap, saya berdoa setiap umat Tuhan yang ada di sini. Kalau engkau ada di hadirat Tuhan, maka bahagiamu harus penuh. Jangan pusingin itu uang. Amin. Jangan pusingin kalau belum cukup. Karena Tuhan selalu katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah bergeser dari hidupmu. Dan berkatnya Tuhan selalu cukup buat kita pakai. Amin. Yang kedua saudara, saya pelajari bahwa uang menciptakan karakter asli seseorang. Mau tahu karakter orang? Tes aja dengan uang. Ada orang yang berubah karena dulu dia cuman pas-pasan. Mobilnya juga S-Pass, eksekutif pas-pasan. Lama-lama dia ganti, sekali-kali kita ganti mobil. Jangan yang makan rumput terus. Kuda gitu kan, kijang, itu kan makan rumput kan. Yang makan daging lah, jaguar, yang lain-lain. Kepingin yang kayak gitu-gitu saudara ya. Nah banyak orang ketika dia belum banyak duit, baik ini orangnya. Suaminya, waduh lausit loh. Tahu? Lausit, laucua sesit. Ya kan, kayaknya baik banget nih suamiku ya.
Dimarahi ya Bok diem. Ya omelin, ya gimana. Nah saudara, banyak orang kalau belum punya duit, baik dia. Begitu duitnya banyak, nakal ya. Saya tidak bilang sombong. Sombong itu kelengkapannya. Karena orang miskin, kata Pak Yosep kemarin, orang miskin juga bisa sombong loh. Ya kan? Apalagi punya banyak duit, lebih sombong lagi. Saudara. Ya. Nah firman Tuhan, ada satu pribadi namanya Gehazi. Gehazi dia ikut Elisa bertahun-tahun dia ikut. Jadi pelayan, pokoknya wakil gembala deh, ikut kemana, ikut. Dia berharap satu hari urapannya Elisa atau panggilan hidup Elisa bisa sama dia. Bisa ada mujizat, ya kan? Bisa bangkitkan orang mati. Nah pokoknya apa yang diucapkan, Tuhan sorga turut bekerja. Wow, bukankah itu kerinduan kita semua? Kalau kita berdoa, kalau kita datang gereja, kita tekun, kita pikir, Tuhan sudah senang. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita tes dengan uang? Saudara, uang itu tidak kemana-mana. Tahukah Anda bahwa uang tidak kemana-mana? Cuma masalahnya adalah uang tidak ada di dompet saudara. Betul gak? Nah untuk membuat uang mengalir ke dompet Anda, ke kocek Anda, itu tidak hanya perlu kerja keras, kepintaran, tapi penuh dengan anugerah Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak uang yang masuk, keluar saja dengan gampang. Bocor kata firman Tuhan. Nah Gehazi, dalam ceritanya Naaman orang sakit kusta disembuhkan. Karena firman Tuhan bilang, mandi di sungai, ya kotor loh itu. Tapi karena dia tak sembuh. Nah jadi Naaman ini adalah perwira, kepercayaan raja. Dan dia punya harta benda, waktu dia datang, dia udah tahu. Makanya kalau orang kaya kayak Naaman itu ciamik dah. Dia kaya raya tapi dia pengen sembuh, dia tuh udah persiapan. Nanti gua kalau menghadap, asal saja saya sembuh, saya akan memberi persembahan. Sedap. Saya akan memberi sesuatu buat hambanya. Hamba Tuhan jangan dikasih baju bekas. Nggak ada hubungannya sih. Konteksnya nggak ada hubungan. Tapi berapa kali kita perlakukan. Naaman nggak kenal Tuhan. Tapi hatinya baik. Dia kaya, tapi dia berpikir, bolehkah aku beri kekayaan aku sebagai tanda ucapan syukur. Haleluya. Doa saya bahwa Naaman punya nilai-nilai hidup ada buat kita semua. Dia bilang gini, Elisa, aku udah sembuh nih. Kulitku kayak baby. Bukan hanya glowing, kemerah-merahan. Siapa mau ibu-ibu? Glowing, healing semua terjadi. Aduh, enak enak. Naaman senangnya minta ampun. Dulu kusta, sekarang sembuh. Maka dia katakan, terima aja, ini aku punya emas perak. Didengar itu sama Gehazi itu. Elisa bilang, aku ini hamba Tuhan. Sekali-kali aku tidak terima harta, apalagi pemberian yang Tuhan tidak kasih tahu supaya terima. Wow, mau hamba Tuhan yang begitu? Doakan kami supaya tetap tulus. Amin. Baik-baik ya Anda semua ya. Haleluya. Gehazi, dengar. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Ketika dia dengar, ketika dia lihat, wih. Wah, ini emas ini.
Bukan emasnya orang Jawa loh, ini emasnya bener nih. Dia bilang, Elisa nolak, dia pergi Naaman. Waduh kalau gitu terima kasih. Dari paksa-paksa gak mau dia. Naaman pergi, Gehazi kejar. Tuanku, Tuhan dia kejar loh dia, lari dia kejar. Nggak tahu nih tuannya, dia kejar. Gini. Tuanku kasih tahu. Sebenarnya dia terlalu sungkan itu. Nah, Anda lihat di sini ya. Orang di mana hatinya dites dengan uang langsung berubah. Bisa ciptain namanya apa? Drama. Bisa ciptain apa lagi? Story yang menarik. Bisa ngada-ngada. Tahu ngada-ngada? Yang tidak ada jadi ada. Aku kenal sih orang kayak gitu. Karena urusan uang ngada-ngada. Ya, sebel gak sama orang kayak gitu? Nah tapi orang kayak gini belum sadar. Terus dia bilang gini, Tuanku pengen setalenta aja. Naaman ini memang dasar orangnya sangat generosity. Dia bilang jangan satu talenta 50 kilo loh. Siapa yang mau 50 kilo mas? Naaman kasih 100 kilo sama perak. Gak usah hitung perak lah. Orang kalau udah punya emas, lihat emas gak pernah lihat perak. Betul kan? Senang kan? Ibu itu paling senang emas. Satu lagi berlian, ibu-ibu. Dia terima. Berapa sering teman dengan teman ketahuan urusan uang, gak beres. Jangan hutang duit sama sesama anggota jemaat. Apalagi buat drama pinjam duit. Katakan, yes. Ini baru gereja, ini gereja baru. Bisa gampang dapat pinjaman, yang dipinjamin, yang dapat pinjaman, diaken gereja. Lama-lama tidak muncul dia. Tahukah Anda, orang yang kalau ditagih, yang punya utang, dia lebih serem daripada kita. Makanya saudara, jangan suka pinjam duit. Enggak enak kalau kita enggak punya duit. Kita berdoa, kita berlimpah dengan berkat Tuhan. Jangan pernah berubah hatimu kalau kamu dites dengan uang. Halo? Yang ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk kekayaan atau uang. Baju yang Anda pakai, itu tidak jadi tiba-tiba Tuhan kasih baju. Tahukah Anda, saudara, baju diproduk dari apa? Dari pohon. Pohon apa? Pohon kapas. Ada kapasnya. Tuhan juga tidak tiba-tiba kasih meja, kursi, kan tidak kan? Kalau kita pelajari seluruh hasil yang bisa dinikmati manusia, itu tidak dalam bentuk jadi. Betul gak? Tidak kan? Semuanya bahan mentah. Tapi karena kreativitas, karena orang diberikan sebuah kepintaran, sebuah capacity untuk bisa memproduce, maka hasilnya keluarlah baju yang bagus, tas yang bagus, jas yang keren, mobil yang apik, ya kah? Semuanya itu. Tapi saudara, berkat Tuhan tidak dalam bentuk uang atau kekayaan. Nah pertanyaannya, apa yang ada di tangan Anda? Sehingga Anda bisa menjadikan sebuah produce yang kehasilkan jadi uang. Haleluya. Pernah dengar cerita Pak Arifin
ada seorang encim yang pinter masak bubur. Ya, pernah dengar ceritanya? Pernah ya? Hanya encim ini diberkati luar biasa. Karena Ibu Tin pernah panggil, pernah jemput dengan helikopter untuk masak bubur ayam di istana. Waktu zaman Pak Harto. Encim ini awalnya bukan anak Tuhan. Tapi kejadian ini persis terjadi waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Hidupnya luar biasa. Hidupnya produktif. Hidupnya tidak perlu minta belas kasihan orang atau play a victim. Aku bisa jadi gini karena dia. Hello? Karena itu abangku tuh tak peduli sama aku. Karena itu orang gereja kurang ajar. Haleluya. Orang yang ketemu dengan Tuhan, dia akan sama dengan Tuhan. Yaitu berkatnya selalu berkelimpahan. Amin. Tidak perlulah jadi orang yang minta belas kasihan. Apa yang Tuhan kasih? Ulangan 8:18. Haruslah engkau ingat. Balik sebentar ya. Kepada Tuhan Allahmu. Ingat. Sekarang ada uangnya berapa? Ingat ya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak bilang aku yang memberi kekayaan, tidak. Tapi memberi engkau kekuatan untuk memperoleh. Bahasa Inggrisnya give you the skill. Makanya jadi orang harus penuh skill. Berharap dengan Tuhan. Kalau yang tukang masak nggak bisa, lu harus jago masak. Amin. Kalau yang tugas belum bisa masak, pendeta harus bisa masak. Katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Linda udah masak gitu ya. Terima kasih yang lain-lain sudah bawa makanan melengkapi sehingga kita bisa menikmati makan siang yang enak. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik sekali. Ya kalau di Indonesia cuma tahu terima makan, sekarang di sini harus bisa tahu masak. Haleluya. Mau dapat kekuatan, kepintaran dari Tuhan. Ini janji Tuhan. Kreatif. Merek 3M, tahu 3M? Itu dari seorang yang dulu hidupnya hancur. Dia suka naik motor besar, Harley Davidson. Tapi ketika dia datang bersama dengan teman-temannya di sebuah KKR yang bisa masuk motor besar loh ke gedung, dia pergi, Tuhan jamah dia diubahkan. Dia cuma begini, dia percaya pendeta berkhotbah waktu itu, mujizat sudah ada di tangan Anda. Miracle is on your hand. Wow. Terus dia pikir, apa sih yang ada di tanganku? Dia pikir. Saudara, hari ini 3M menjadi besar. Awalnya dia mulai dengan sebuah karya yang kecil, yaitu notes yang bisa tempel-tempel, yang ada lemnya, yang kuning, yang hijau. Terus dia temukan apa? Dia temukan lagi peniti, ya dulu ada pin, ada apa. Itu 3M dia daftarin. Kayak haleluya. Tuhan itu memang luar biasa, penuh kreativitas. 5.000 orang dapat makan roti dari 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid ditanya, hello, tolong kasih makan sama orang yang datang. Murid-murid kreatif. Dia bilang, Tuhan suruh pulang aja lebih gampang. Tuhan bilang enggak, kalian yang harus kasih makan. Lalu mereka berpikirlah, untung mereka gak kabur. Mereka dapatkan, mereka pinter sih. Dia tanya, siapa yang punya roti di sini ya? Ketemu anak kecil, ya mungkin anaknya gak tahu satu.
Jadi kembali lagi anak ini juga hebat ini. Dikasih bekal dengar firman Tuhan, dia kasih semuanya. 5 roti, 2 ikan. Mungkin dari beberapa anak saya enggak tahu karena enggak dicatat, tapi dari anak. Dari seorang anak kecil. Begitu diberikan, mereka kumpul, Tuhan, ini loh Tuhan yang ada. Jadi itu menunjukkan apa? Ya bisa juga frustrasi, ya melihat Tuhan nih gimana nih selesainnya gitu loh. Ternyata Tuhan kita adalah jagonya menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Tuhan bilang bawa kemari deh, bawa kemari. Aku tahu sih, kamu kan bokek gitu loh kan. Mau kasih makan 5.000 orang dari mana duitnya? Persembahan aja cuma cepek saudara. Cepek tun loh, tahu cepek tun? Dulu di Indonesia kan cepek tun tuh kan, cepek yang warna merah. Bukan isi cepek dolar. Pura-pura gak tahu deh. Saudara, uang itu susah loh kalau kita gak kasih bebas. Diremes. Ya kah? Dia gak bisa kemana-mana loh. Ya kah? Jadi lecek-lecek. Uang itu akan susah hati kalau kita pelit. Amen. Karena dia tidak bebas, dia dipenjara. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Saudara, saya ini gak ada uang. Waktu cari gedung, kemana-mana waktu kita tidak dapat tempat ibadah. Kalau saya tidak punya iman dan percaya bahwa rencana Tuhan tidak tergantung dengan uang, maka kita tidak ada di sini hari ini. Tapi betapa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan rencana tidak akan gagal. Waktu Anda tidak ada apa-apa, Tuhan punya rencana yang the best buat hidupmu. Tuhan sanggup mengangkat hidupmu dan memulihkan hidupmu. Bahkan dia memberikan kepercayaan demi kepercayaan dan memperkaya hidupmu. Persiapkan mental, kesiapan iman supaya kita punya sebuah iman yang besar. Bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Allah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar atas hidup kita. Dan kita katakan, lihat Tuhan ada di dalam hidupku. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sama. Datang dari Indonesia bawa 2 koper. 2 minggu yang lalu ada teman baik kita pindah ke New Jersey. Ya. Maka terjadilah pelipat kali gandaan, bukan 2 koper saja. Tapi mungkin 1,5 truk U-Haul. Termasuk tasnya banyak, sepatunya banyak, dan sebagainya. Puji Tuhan. Tapi tahukah kita, rencana Tuhan tidak pernah dibatasi dengan berapapun banyak yang kita ada di tangan kita. Dia tak pernah gagal karena dia Tuhan. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Sebab dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah. Puji sembah Dia, Tuhanku, Allah mulia, Allah perkaya, Raja mulia, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan.
Dia penguasa, dia memberi hidup. Kalau hari ini kita boleh melihat dan bersyukur kita dalam keadaan baik-baik, kita dijamin, kita tidak ada gempa. Myanmar, Bangkok, terjadi gempa hancur. Hari ini tercatat 1.600-an orang mati. Dengan tidak sempat membuat will. Dan saya percaya yang ketimbun itu banyak orang kaya. Mari kita genapi rencana Tuhan. Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan untuk memberi. Kemampuan untuk memberi. Nah, saudara berbicara setia dalam perkara kecil gitu. Sudahkah engkau kembalikan persepuluhan? Langsung aja. Hari-hari ini banyak orang banyak teori. Coba ciptakan teori. Persepuluhan masih berlaku enggak? Ya kah? Oh, menurut rabi ini, menurut pendeta ini. Saya dengar. Sebenarnya behind the heart of the words of God about tithe, about persepuluhan adalah apa? Melatih hidup kita untuk setia di dalam perkara yang kecil. Maka engkau dipercayakan perkara besar. Mau jadi kecil atau mau jadi besar? 10% lebih besar apa 90%? Sekali lagi saya tanya, ulang. Saudara, firman Tuhan katakan persepuluhan itu milik Tuhan. Mana lebih besar 10% apa 90%? 90 itu di tangan Anda. 10% Bapak di sorga cuma bilang gini, kalau kamu setia, kalau kamu nurut, hidupmu aman. Nggak ngancam ya, cuma nodong aja. Banyak orang nggak percaya, hatinya Tuhan ingin kita diberkati berlimpah-limpah. Semakin kaya, bertambah-tambah kaya. Katakan amin. Masalahnya cuma satu. Pelit atau tidak. Balikin duit 10% buat Tuhan atau enggak. Enggak usah tanya kiri kanan. Mau diapain duitnya. Alah. Kasihan deh lu. Jadi pendeta gak pernah makan batu. Makannya enak-enak terus. Ya kan? Makan apa? Siomay. Enak siomay udang, siomay ikan, siomay B2. Jangan sebut babi ya, jangan sebut itu dia. B2. Gitu. Kalau yang punya bilang gini loh, aku udah memberkati kamu. Yang punya bilang gini loh, kembalikan milikku. Lalu kita tidak mau kembaliin. Pertanyaan siapa bosnya? Jawab masing-masing. Supaya kita bertobat dalam Tuhan. Amin. Mari kita pulang. Karena ini sensitif. Saya tidak peduli sensitif. Cik Serli bilang, Pak Yunus, preaching out. Khotbahkan saja. Yang gak kasih persepuluhan, doa di hadapan Tuhan. Karena tuh seru loh. Tuhan tuh kalau latih kita. Itu kalau kita udah dilatih, semakin dilatih, semakin wah tambah semangat saudara, tambah semangat. Maka gini saya katakan, Timotius 6, ini ayat saya yang terakhir ya. Ampuni saya Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, ada gak uang masih di dompet saudara? Ya di bank saudara artinya. Sekarang gak bawa cash gak apa-apa. Ini pendeta ini baik nih. Suruh persepuluhan caranya baik-baik. Belum dengar ada yang nodong. Awas lu datang tuh. Belalang pelahap. Berkeriap.
penyakit, sampar dan semuanya saudara. Saudara itu tidak perlu saudara. Hatinya Tuhan cuma gini loh. Dulu Evander suka makan es krim dia. Es krim. Daddy es krim. Padahal duitnya duit entek. Gak ada. Tapi dia kepingin es krim saya bawa. Oke kita makan es krim. Mau yang mana? Evander suka yang apa? Vanilla. Vanilla. Pesan satu. Begitu dia pesan, saya bayar. Dia yang makan, papanya yang bayar. Tapi sebelum makan dia gini. Dad, coba Dad. Itulah persepuluhan. Dad, ucapan syukurku Dad. Will you test my give thanks from my heart to you Lord. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Tahukah Tuhan mau memberkati berlimpah? Ada satu lagu Jehovah Jireh. Dia yang mencukupkan. Kalau engkau praktek firman, takkan berkekurangan. Orang yang mengasihi Tuhan, takkan habis kasih setianya. Takkan pernah kamu kurang resource. Bukan kamu saja diberkati, anak cucumu diberkati Tuhan. Hidup nikahmu bahagia, diberkati. Karena apa? Cuma you punya hati buat Tuhan. Cuma punya hati Tuhan. Ike mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Masa depan sungguh ada. Harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Amen. Katakan, aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama dia, katakan, kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Mari umat Tuhan, engkau bawa imanmu, engkau bawa hatimu kepada dia, engkau bawa segala-galanya yang kau punya, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan Allah Jehovah Jireh, dia menyertaimu, dia memenuhi hidupmu. Haleluya. Katakan bersama, masa depan. Masa depan sungguh amen. Harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Dialah gembala yang baik, Tuhan pemeliharamu. Aku takkan kekurangan. Katakan, Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Semuanya katakan haleluya.
Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dan dihancurkan keterangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Oh, kami datang padamu Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, kami percaya. Oh, kami percaya, umat-Mu percaya ya Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa persembahan kita. Kita mau senangkan Dia. Sama-sama angkat kita, angkat kita. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kehadiran dihancurkan ketenangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dan dihancurkan ketenangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang Allah, Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan setiap keperluan kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Amin. Silakan duduk saudara.